Muhammad Delvi lahir di Desa Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau pada 12 Desember 1994. Keluarga dan teman dekatnya sering menyapanya dengan panggilan Buyu. Delvi adalah anak ketiga dari istri ketiga ayahnya. Setelah lulus SMP, ia tinggal bersama ayahnya Basri Tanjung di Desa Rawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siakyang. Sehari-hari Delvi yang sudah tidak bersekolah lagi, bekerja tidak menentu. Kadang membantu ayahnya berjualan sate, kadang jadi kuli bangunan. Selain jualan sate, ternyata Basri Tanjung ayah Delvi juga dikenal sebagai seorang dukun yang cukup kesohor di daerah tempat tinggalnya. Banyak warga yang datang berobat padanya atau minta tolong mencarikan barang yang hilang untuk dikembalikan sesuai keinginan pemiliknya. Tak hanya itu, Basri juga dikenal memiliki ilmu kebal dan ilmu kebatinan tinggi. Delvi yang takjub dengan kehebatan ilmu ayahnya mulai terobsesi untuk menjadi seperti ayahnya itu. Basri sebagai ayah sangat mendukung, tapi untuk memperoleh ilmu itu syaratnya tidaklah mudah. Sekitar bulan Juli 2012, Delvi menerima saran ayahnya untuk meneruskan ilmu sang ayah, yakni menjadi dukun sakti. Tapi syarat yang harus dipenuhi Delvi, yakni meminum darah segar dari 7 kelamin laki-laki. Tapi sebelum mengambil darah itu, Delvi harus memastikan dulu bahwa calon korbannya tidaklah impoten. Hanya saja, sang ayah justru mulai sakit-sakitan, lalu pulang kampung ke Desa Duri, Kecamatan Mandau, Bengkalis, sebelum Delvi menemukan tumbal-tumbalnya. Karena itu Delvi lantas ikut tinggal dengan salah satu kakaknya di Kampung Baru, Kelurahan Rangau, Kecamatan Rantoko, Parokan Hilir. Entah kenapa keinginan Delvi sejak itu pula juga kian menggebu untuk menjadi sakti seperti ayahnya. Korban pertama dari aksi keji Delvi adalah Febrian Della, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun. Delvi mengenal bocah itu karena sering bermain ke tempat jualan sate milik kakak Delvi pada awal Januari 2013. Suatu hari secara diam-diam, bocah itu diajak Delvi main ke kawasan semak-semak yang memang sepi tak jauh dari rumahnya. Bocah malang itu dijerat dengan kain sarung. Selanjutnya burungnya dikocok oleh Delvi untuk memastikan bisa on. Lalu setelahnya dipotongnya dengan cutter. Darah dari potongan burung korban ditampungnya, lantas diminumnya sedikit dan dioleskan ke bagian badan sebagai syarat menjadi dukun. Setelahnya dengan sangat tega, jasad korban dikuburnya begitu saja di tempat tersebut. Keesokan harinya orang tua korban yang merasa kehilangan anaknya lantas lapor ke polisi. Tapi Delvi tak gentar, ia yakin ulahnya aman. Beberapa hari kemudian, Delvi lalu pindah dan ikut tinggal dengan kakaknya yang lain yang berada di Kabupaten Siak. Di sanalah ia mulai bekerja sebagai tukang antar galon isi ulang. Tapi belum genap 2 bulan bekerja, Delvi meminta izin pada bosnya untuk menengok ayahnya yang katanya sedang sakit di Bengkalis. Ia pun meminjam uang kepada bosnya itu dengan alasan untuk biaya pengobatan sang ayah. Tapi sesampainya di Bengkalis, Delvi malah menggunakan uang itu untuk membawa kabur gadis pujaan hatinya yang bernama Dita Desmalasari, berusia 19 tahun. Dita adalah teman Delvi semasa masih sekolah di SMP. Keduanya lalu menikah secara siri pada Februari 2013. Setelah menjadi istrinya, Delvi meminta bantuan Dita untuk mencari korban tumbal berikutnya. Awalnya Dita menolak karena takut, tapi karena terus-menerus diancam oleh Delvi, Dita pun akhirnya menurut. Suatu hari di bulan Juli 2013, mereka bertemu dengan Aji, seorang pria berumur 40 tahun, penderita keterbelakangan mental. Dengan kondisi Aji seperti itu, ia lantas menjadi sasaran empuk bagi Delvi. Setelah dibujuk rayunya, Aji diajak pasutri belia itu ke semak-semak sepi di sekitar Jalan Siak Duri, Kecamatan Mandau, Bengkalis. Pria malang itu mengalami nasib yang sama, dihabisi dan diambil burungnya. Pada 2 Agustus 2013, Delvi dan Dita menemukan korban yang ketiga, yaitu Muhammad Hamdi Al-Iksan, seorang bocah berusia 9 tahun. Bocah itu sering terlihat memancing bersama teman-temannya di sebuah sungai tak jauh dari Jalan Stadion Duri, Kecamatan Mandau, Bengkalis. Bocah itu lantas dibujuk oleh suami istri itu dengan alasan akan diajak memancing ke tempat yang banyak ikannya dan akan diajak berenang. Begitu sampai di lokasi, bocah itu mengalami nasib yang sama dengan korban-korban sebelumnya. Sementara orang tua Al-Iksan yang panik anaknya tak kunjung pulang lantas melaporkan ke Polsek Mandau pada 4 Agustus 2013.
Setelah kejadian tersebut, Delvi dan Dita pindah lagi ke Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Pada 14 Agustus 2013, Delvi menemukan calon korban keempat, yakni bocah berusia 10 tahun bernama Randy Hidayat. Bocah yang masih duduk di bangku SD itu diajak main ke rumah Delvi di BTN Bunut, Desa Pinang Sebatang Timur. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Delvi dan Dita mengajak Randy naik motor dengan alasan akan mengajaknya beli jajan ke sebuah kedai. Tapi ternyata mereka membawa korban ke Taman Pemakaman Umum atau TPU Nurjana di Jalan Impres Desa Pinang Sebatang Timur. Ketika bocah itu bertanya, Delvi beralasan akan melihat makam ibunya. Saat itu Delvi meminta Dita untuk membawa korban bersamanya menuju ke semak belukar dekat pemakaman itu. Sesampainya di semak-semak, leher korban dijerat dengan kain celana hingga bocah itu tak berkutik lagi. Kembali Delvi melakukan ritual bejat yang sama, yakni memotong burung korban. Tapi kali ini jasad korban tidak dikuburnya, hanya ditutup dengan rumput dan ilalang kering begitu saja. Pada Oktober 2013, Dita yang sudah tak sanggup lagi terus-terusan dipaksa Delvi untuk mencari korban, akhirnya memilih berpisah dari suami sirinya itu. Karenanya untuk selanjutnya, Delvi beraksi tanpa Dita lagi. Korban kelima adalah Muhammad Akbar, bocah berusia 9 tahun, dihabisi di Kecamatan Mandau, Bengkalis pada 16 Maret 2014 oleh Delvi sendiri. Korban ini pun juga dibujuk dengan alasan akan diajak mancing dan berenang. Untuk mencari korban selanjutnya, Delvi lalu meminta bantuan temannya, yaitu Supian alias Pian dan Diki Pranata. Supian yang pernah bekerja di rumah pemotongan hewan, diiming-imingi akan diberi uang Rp500.000 bila mau mencarikan korban lagi. 30 Juni 2014, Delvi dan Supian menemukan Marjevan Gea, seorang bocah laki-laki berumur 8 tahun yang tengah bermain di lubang bekas galian tanah di Desa Pinang Sebatang Timur. Keduanya membujuk Marjevan untuk diajaknya jajan ke sebuah kedai. Sesampainya di kedai, bocah itu memang dibelikan makanan ringan, tapi setelah itu korban dibawa ke hutan ekaliptus. Kembali Delvi melancarkan aksi biadabnya. Setelah dihabisi, ia memotong burungnya. Jasad korban pun hanya ditutupi dedaunan dan ditinggalkan. Tapi ada yang beda kali ini. Burung korban yang dibungkus plastik kresek dibawa Delvi ke rumah makan milik Irawati. Kepada pemilik rumah makan itu, Delvi mengatakan itu adalah potongan daging kambing dan meminta tolong supaya segera direbuskan. Alasannya daging itu sebagai obat yang akan diberikan kepada bosnya. 1 bulan kemudian, Delvi yang tengah berboncengan motor dengan Supian melihat 3 anak yang sedang memancing di parit Pasar Bunut pada 14 Juli 2014. Ketiga bocah itu adalah Femasili Madeva, 10 tahun, bersama temannya Mawar dan Daud. Keduanya lalu mengajak Femasili terlebih dahulu. Lagi-lagi korban dibujuk untuk membeli jajanan di sebuah kedai. Setelahnya mereka juga membawa korban ke hutan ekaliptus yang tak jauh dari Sungai Kencong. Aksi kali ini lebih keji dari aksi sebelumnya. Korban tak hanya diambil burungnya, tapi juga memisahkan tubuhnya menjadi beberapa bagian. Delvi dan Supian kali ini meminta bantuan Diki Pranata untuk membantu mereka. Beberapa bagian tubuh korban dimasukkan ke dalam 7 kantong plastik kresek. Delvi dan Supian membawa potongan daging itu ke kedai tua milik Sinaga di Jalan Kantor Camat Kilometer 6, Desa Pinang, Sebatang Barat. Pada pemilik kedai tua itu, keduanya mengatakan hendak menjual daging sapi. Akhirnya disepakati 3 bungkus daging, dibeli dengan harga Rp105.000. Sementara 3 bungkus lagi ditawarkan ke kedai tua milik Tion Mina di Jalan Gajah Tunggal dengan harga Rp100.000. Femasili merupakan aksi terakhir Delvi yang dibantu Supian dan Diki. Pasalnya ketika orang tua korban mencari anaknya, ada warga yang melihat Delvi dan Supian tampak membawa korban ke dalam hutan dekat Sungai Kencong. Atas keterangan warga itulah, kemudian polisi membekuk Delvi di Kota Duri Mando, Bengkalis pada 22 Juli 2014. Selanjutnya dari keterangan Delvi, polisi meringkus Supian, Dita, dan Diki. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Delvi dan pelaku lainnya, polisi pun akhirnya menemukan kuburan para korban. Pertama, polisi menemukan kuburan Marjevan pada 23 Juli 2014. Kuburan Aci, Al-Iksan, Randy, dan Muhammad Akbar ditemukan pada 7 Agustus 2014. Dan terakhir kuburan Febrian Della pada 10 Agustus 2014.
Delvi CS akhirnya diajukan ke Pengadilan Negeri Siak untuk disidang. Persidangan yang menyedot perhatian publik itu, Delvi, Dita, dan Supiat oleh Pengadilan Negeri Siak divonis masing-masing dengan hukuman mati pada 12 Februari 2015. Delvi melalui kuasa hukumnya sempat mengajukan banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada 6 April 2015 justru menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Siak yakni vonis hukuman mati. Delvi lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tapi lagi-lagi upaya itu gagal. Melalui keputusannya pada 18 Agustus 2015, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut. Hanya saja kabarnya, hingga kini Delvi masih menunggu waktu untuk dieksekusi, alias belum dieksekusi. Sementara Diki Pranata yang awalnya divonis hukuman 10 tahun penjara, tapi setelah mengajukan banding, Pengadilan Tinggi Pekanbaru akhirnya memvonisnya bebas. Terima kasih waktunya, jaga diri.